IPB Sudirman, Jakarta Timur. Ini adalah kartu peserta OSK saya. Saya mencoba melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut. Seperti kita ketahui bersama, seluruh dunia ini sekarang sedang menghadapi masa yang sangat serius, yaitu meningkatnya suhu di permukaan bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Salah satu kegiatan yang dikampanyekan untuk mengurangi efek rumah kaca ada 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Akan tetapi saya menemukan salah satu kegiatan dari 3R yang ternyata kontradiktif. Kegiatan pengoplosan banyak berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca karena mengeluarkan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Agar tetap sejalan dengan program 3R, saya mencoba sedikit memodifikasi cara mengolah limbah dapur yang tidak banyak menghasilkan gas rumah kaca, yaitu dengan mengolahnya menjadi sasah kering sebagai pengganti kompos dan cairan ekstraknya sebagai pengganti pupuk kimia. Mari kita saksikan bagaimana cara pembuatannya. Pertama-tama, kita harus memisahkan limbah dapur yang bertekstur halus dengan limbah dapur yang bertekstur kasar. Untuk limbah dapur yang bertekstur keras dan liat harus dipotong-potong terlebih dahulu. Ini contoh yang sudah dipotong-potong agar mempermudah proses penghalusan. Ini sudah cukup halus, dilanjutkan dengan proses penyaringan. Tujuan penyaringan ini untuk memisahkan cairan dengan ampas. Ini adalah hasil dari limbah dapur yang sudah dihaluskan. Ini akan dikeringkan di bawah sinar matahari dan berubah menjadi sasa. Ini adalah ekstrak cairan limbah dapur. Ini bisa berfungsi sebagai pengganti dari pupuk cair. Ini adalah ampas yang sudah dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2 hari. Tahapan berikutnya adalah proses penyemaian benih kangkung. Tujuan dilaksanakan proses penyemaian adalah untuk menyeleksi kualitas benih dilihat dari pertumbuhan perkecambahannya. Ini adalah hasil dari penyemaian benih kangkung selama 7 hari. Yang kita gunakan adalah bibit dengan ketinggian yang sama. Mengapa bibit yang digunakan adalah bibit yang berumur 7 hari? Karena untuk menghilangkan faktor pertumbuhan bibit yang disebabkan oleh cadangan makanan pada benih kangkung. Ini kita menggunakan 2 jenis media tanam yang berbeda. Pertama yaitu media berupa tanah, kedua yaitu media tanam berupa sasa. Sebelum dipakai media tanam sasa harus direndam dahulu di dalam air. Saya sudah memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke media tanam, tanah, dan sasa. Kita mencoba untuk memperagakan perlakuan cairan ekstrak limbah dapur. Pertama, variabel pertama yaitu yang hanya disiram air 200 ml. Yang berikutnya adalah perlakuan dengan penyiraman 200 ml tiap harinya cairan ekstrak limbah dapur. Berikut. Di depan saya terdapat 3 pot. Pot ke-1 memakai media tanam berupa tanah dan disiram air. Pot kedua memakai media tanam berupa tanah dan disiram cairan ekstrak. Hasilnya adalah tanaman di pot kedua tumbuh jauh lebih tinggi dan subur daripada tanaman di pot ke-1. Pot ketiga memakai media tanam berupa sasa kering dan disiram cairan ekstrak. Pot ketiga tumbuh jauh lebih tinggi dan subur daripada tanaman di pot lain. Ini membuktikan bahwa sasa bisa berfungsi sebagai pengganti kompos dan cairan ekstrak bisa berfungsi sebagai pengganti pupuk kimia. Saya berharap hasil penelitian ini bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan bisa menginspirasi. Wassalamualaikum. Meraih mimpi bersama keluarga.